Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsad Khairuddin Ma'arif. Saya berasal dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi politik. Komunikasi merupakan pertukaran pesan antara dua orang atau lebih. Kemudian komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Nah, bisa dicontohkan komunikasi politik ini adalah seperti kebijakan pemerintah. Pemerintah kebijakannya seperti apa, kemudian bagaimana cara pemerintah itu menyikapi sebuah eh, sebuah inspirasi dari masyarakat. Kemudian unsur-unsur komunikasi politik yang yaitu terdapat komunikator politik, yang dimana komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik, misalnya seperti presiden, menteri, DPR, politisi, dan masyarakat. Ya, seperti kita inilah ketika kita membahas mengenai kebijakan pemerintah ataupun kita mengkritik bagaimana cara kinerja pemerintah. Nah, di situ bisa disebut dengan komunikator politik, yaitu kita sedang membicarakan sebuah kebijakan pemerintah. Kemudian pesan politik, yaitu pernyataan yang kita sampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti pidato politik, pernyataan politik, dan seperti terdapat di buku ataupun di koran dan lain sebagainya. Kemudian saluran politik, saluran komunikasi politik maksudnya. Saluran komunikasi politik ini bisa disebut seperti televisi, radio, maupun media cetak seperti koran. Kemudian efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik. Nah, kemudian tujuan. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra politik. Kemudian ada ketika kita membahas mengenai komunikasi politik, tentunya kita tak luput dengan pemilu. Nah, pemilu ini adalah pemilihan umum yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin seperti pemilihan presiden, kemudian gubernur, dan lain sebagainya. Kemudian ada dimensi-dimensi komunikasi politik, yaitu terdapat sistem politik. Sistem politik merupakan sekumpulan pendapat prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain. Membahas mengenai sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia ini ada tiga, yaitu sistem eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.